Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, guru, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nita Erniati. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata setelah mengikuti pelatihan mandiri yang terdiri dari 7 topik dengan topik pertama yaitu Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar ini terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, kita akan membahas poin-poin penting pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Tujuan mempelajari modul ini adalah untuk memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru harus mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sudah menjadi guru bukan berarti kita sudah tidak harus belajar. Guru perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-muridnya untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Murid-murid kita sekarang tuh diharapkan bisa menjadi manusia merdeka, jadi guru harus bisa menuntunnya menjadi manusia merdeka. Guru juga harus mengetahui perannya. Karena zaman yang dinamis, maka peran guru pun juga berubah. Kenapa? Karena murid sekarang itu sudah berbeda dengan situasi ketika dulu kita masih menjadi murid. Peserta didik sekarang adalah generasi digital native. Apa itu generasi digital native? Generasi digital native adalah generasi yang fasih berselancar di internet. Mereka bisa mendapatkan sumber belajar dengan mudah dari internet. Jadi tidak seperti dulu, di mana guru menjadi satu-satunya sumber belajar untuk murid. Untuk digital native student ini, mereka bisa mendapatkan sumber belajar sendiri. Bahkan bila tidak diberi oleh guru, mereka bisa mendapatkannya dengan mudah dari internet. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus bisa menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang harus kita tahu adalah walaupun generasi digital native itu berbeda dengan murid zaman dulu, namun mereka tetap membutuhkan kehadiran sosok pendidik. Karena pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Ibu, bapak guru, kita juga harus tahu ingin menjadi guru seperti apa kita. Apakah kita ingin menjadi guru yang ditakuti oleh anak? Atau kita ingin menjadi guru yang dekat dengan anak? Setiap guru juga pernah menjadi murid. Dan tentunya kita juga pasti memiliki sosok guru yang kita sayangi atau guru yang kita tauladani. Dan mungkin saja dia yang menjadi inspirasi kita sampai menjadikan kita seorang guru. Profesi guru adalah profesi yang sangat menantang, karena guru harus selalu adaptif pada perubahan zaman yang dinamis. Seperti ketika pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka karena corona, guru harus tetap adaptif dan berusaha bagaimana agar anak-anaknya bisa tetap belajar dan tetap memiliki semangat untuk belajar walau mereka harus belajar secara online atau belajar berjauhan. Modul yang kedua adalah tentang mendidik dan mengajar. Dan ini adalah beberapa poin penting dari modul mendidik dan mengajar. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan.
karena pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Di pengajaran itu adalah caranya dan pendidikan adalah tempatnya, yaitu pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sekali lagi, pengajaran adalah caranya dan pendidikan adalah tempatnya. Dan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Adapun definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi, pendidik tidak bisa menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Ibu bapak guru pernahkah memberikan sanksi atau hukuman pada murid-murid jika mereka tidak mengerjakan tugas yang kita berikan? Dan itu adalah salah satu metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Pengajaran kolonial didasarkan pada diskriminasi, dan sebagai perlawanannya Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya, "I ngarso sing tulodo, guru harus memberi contoh yang baik. Umat jo mangun karso, guru harus membangkitkan semangat. Tutpuri handayani, dan di belakang guru harus bisa memberikan dorongan untuk muridnya." Sebagai contoh, bila ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita tidak harus memberi mereka sanksi, karena biasanya bila diberikan sanksi, mereka hanya berpikir itu adalah konsekuensi mereka ketika tidak mengerjakan tugas, dan mereka tidak harus mengerjakan tugas, mereka telah mendapatkan hukumannya. Bila kita memberi mereka semangat untuk mengerjakan tugas dan memberi mereka nasihat, karena dengan memberikan dorongan pada murid untuk menggali potensinya, itu bisa meningkatkan kekuatan batin antara guru dan murid. Nah, itu guru jangan hanya fokus pada orientasi kognitif, tapi juga harus mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, simpati, dan lainnya. Yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan waktunya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Pelajaran yang berpihak pada murid sesuai asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga, atau bisa juga disebut perpaduan cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Pekerti dibagi menjadi dua bagian, yaitu biologis seperti rasa takut, malu, dan kedua intelligible, yaitu kecakapan yang dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Teori konvergensi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara didasarkan pada dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif.
Teori tabula rasa adalah teori yang menyatakan kodrat anak itu seperti kertas kosong yang ditulis oleh pendidik. Sedangkan teori negatif mengumpamakan kodrat anak itu seperti kertas yang sudah penuh. Ki Hajar Dewantara menganggap kedua teori itu tidak mutlak benar, lalu beliau menggabungkan kedua teori itu menjadi teori konvergensi, yang menyatakan kodrat manusia itu sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti maksudnya. Yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tiap murid dapat mengekspresikan pemahaman sendiri dengan cara yang berbeda. Tuntutan pembelajar abad 21 ada dua. Yang pertama, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid itu adalah trisentra pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itulah poin-poin penting dari kelima modul pada topik yang pertama, yaitu topik Merdeka Belajar. Ibu Bapak Guru hebat, sekarang saya akan membagikan form untuk Ibu Bapak Guru. Saya harap Ibu Bapak berkenan melanjutkan kalimat yang disediakan dalam form berikut. Kalimatnya seperti ini. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya berpikir bla 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 bla, ternyata bla 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 bla. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah bla 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 bla. Demikianlah aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.